Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur kalau pada saat sore malam hari ini, Minggu tanggal 7 November tahun 2021, Jumari oleh Koordinator Doa Syafaat Kristiani Ikatan Keluarga Gunung Kidul ditugaskan untuk memimpin doa syafaat. Kebetulan pada saat malam hari ini adalah hari Minggu. Kita sebagai umat-umat Tuhan diwajibkan untuk menyempatkan hidup kita, menyediakan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hari Minggu dan doa syafaat kita malam hari ini, untuk lengkapnya, untuk lebih kuatnya, akan saya dasari dengan satu ayat firman Tuhan, yaitu tentang ibadah. Kita buka kitab kita dalam kitab Keluaran tentang ibadah. Keluaran 23 ayat 25. Firman Tuhan saya bacakan buat kita semua saat malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berfirman kepada kita semua. Jadi di dalam kitab Keluaran 23 ayat 25 tadi, Tuhan mengajak kepada kita semua. Di saat kita rindu hidup kita diberkati, badan kita dihindarkan dari sakit penyakit, maka Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Jadi di saat kita rindu untuk kita disehatkan, kuncinya apa? Ibadah. Di saat kita rindu Tuhan melimpahkan berkat makanan, berkat minuman kepada kita, kuncinya apa? Beribadah atau berdoa. Oleh sebab itu, di dalam Injil Perjanjian Baru, firman juga mengatakan, doa adalah napas hidup orang beriman. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, mari kita senantiasa luangkan waktu kita untuk senantiasa berdoa. Saudara kita di seberang, dia juga setia. Setiap hari dia menjalankan doanya dalam 5 waktu. Mereka taat. Kita jangan kalah sama mereka. Daud, dia menjalankan ibadahnya. Di dalam Mazmur dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Raja Daud berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjalin hubungan pribadi Daud dengan Tuhan 7 kali dalam sehari. Nabi Daniel, di situ di Alkitab diceritakan 3 hari dalam sehari Daniel masuk kamar berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mumpung kita diberi kesempatan untuk ibadah kepada Tuhan, mari setiap waktu, setiap saat, jangan cuma hari Minggu, kita luangkan waktu kita ambil waktu kita menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah.
Maka di balik doa kita ada sebuah janji. Allah akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan memberikan kita kesehatan, atau Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Mari lewat dasar firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25 tadi, kita bersama-sama satukan iman kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa supaya apa yang kita jalani dalam hidup ini, apabila ada beban, ada permasalahan, ada pergumulan hidup, maka lewat doa kita, Tuhan akan memulihkan hidup kita dari setiap masalah kita. Bukankah di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan menawarkan kepada kita di saat kita dalam masalah, Tuhan berfirman, Tuhan mengajak kepada kita. Tuhan katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari, sebelum kita berdoa, kita angkat sebuah pujian. Yesus jamah. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satukan iman kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita pada saat malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur, keagungan, kemuliaan kami naikkan kepada Engkau, ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang kami puji, kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur ya Allah, kalau pada saat malam hari ini kami boleh dipertemukan walaupun melalui media WA, Ikatan Kristiani Keluarga Gunung Kidul yang tersebar di Jabodetabek dan sekitarnya. Kami percaya kuasa Allah tidak akan terbatas. Lewat doa kami percaya kuasa Allah akan dinyatakan. Mujizat akan terjadi. Engkau akan mendengarkan setiap doa yang kami naikkan pada saat malam hari ini. Apabila ada umat-umat Tuhan, warga Kristiani IKG yang saat ini memiliki pergumulan, masalah sakit penyakit, kami percaya lewat seruan doa kami, Engkau akan mendengar dan mengabulkan doa kami, dan kami akan muncul sebagai pemenang kehidupan atas setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. Karena Engkau, Yesus Kristus Allah Immanuel, ada hadir bersama-sama dengan hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan hati hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang berkata di dalam Matius 5 ayat 8, Engkau yang berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kami percaya di saat Engkau mensucikan, mengkampuni, mengkuduskan hati hidup kami, maka kami boleh melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan hidup kami ya Allah.
Tuhan Yesus Kristus, Allah surgawi, kami berdoa, kami mengundang hadirat Allah untuk hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Warga Kristiani Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang tersebar di Jabodetabek dan sekitarnya, atau sampai Lampung, atau sampai Jambi, dan dimanapun kami berada, kami percaya berkat Allah, kasih sayang Yesus, dan penyertaan Roh Kudus Allah Emmanuel itu akan tercurah, akan menyertai hidup kami. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, pada saat doa syafaat ini kami berdoa buat kepengurusan Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang dipimpin oleh Bapak Edi Sukirman pada periode ini. Karena Tuhan yang memberkati Raja Salomo, yang memberikan hikmat kepada Salomo, berikan hikmat kepada Bapak Edi Sukirman sebagai pemimpin organisasi IKG. Kami percaya di saat hikmat Allah tercurah buat Bapak Edi Sukirman, maka Bapak Edi Sukirman boleh memimpin organisasi ini dan boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi warga IKG khususnya dan bagi Gunung Kidul pada umumnya. Sekali lagi berkati kepemimpinan Bapak Edi Sukirman. Apa yang diusahakan kami percaya akan berhasil karena ada penyertaan Yesus di dalam kepemimpinan Bapak Edi Sukirman. Tuhan Yesus, kami berdoa buat rencana kepengurusan Bapak Edi Sukirman untuk mewujudkan pembangunan gedung serbaguna IKG. Kami berdoa, Tuhan curahkan berkat-Mu, Tuhan berikan jalan keluar di saat ada penghalang-penghalang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan keluar jalan keluarnya Tuhan. Tentang pembiayaan, perencanaan, dan yang lainnya, kami percaya di saat Engkau hadir di dalam organisasi ini, memberkati organisasi ini, maka jalan keluar itu akan terjadi Tuhan. Karena berkat Tuhan tercurah buat kepengurusan yang dipimpin oleh Bapak Edi Sukirman ini. Kami percaya Tuhan di saat terbangun gedung serbaguna IKG ini, lewat gedung ini Tuhan, maka silaturahmi antar warga Gunung Kidul akan semakin terjalin Tuhan. Dan firman-Mu yang mengatakan di saat ada umat Tuhan diam bersama dan rukun, di situ Tuhan akan mencurahkan berkat. Itu akan terjadi. Berkat Allah akan tercurah buat warga Gunung Kidul, khususnya warga IKG yang tersebar di Jabodetabek ini. Sekali lagi, dalam nama Yesus kami menyerahkan kepemimpinan Bapak Edi Sukirman. Tuhan berkati Bapak Edi Sukirman. Apa yang diusahakan akan menjadi berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus buat para pemimpin kami, baik Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, para menteri, Panglima TNI, Panglima Polisi, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kades, RT, RW semua. Kiranya Tuhan berkati. Berikan hikmat Allah. Berikan roh yang takut akan Allah. Jauhkan dari sifat-sifat korupsi yang ada di dalam pemimpin kami, dan lewat berkat Allah yang tercurah buat para pemimpin kami, maka pemimpin kami boleh menjalankan amanah cita-cita bangsa yang dirindukan, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkati Tuhan negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa buat Indonesia, karena firman-Mu yang merintahkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu. Kami harus berdoa kepada kota kami, dimanapun kami berada. Oleh sebab itu,
Kami berdoa buat kota kami dimanapun kami tinggal, buat provinsi kami, buat Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia dari pandemi virus corona. Tuhan bebaskan Indonesia dari corona Tuhan, sehingga Indonesia lewat jamahan Tuhan, lewat pertolongan Tuhan, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan dipulihkan. Daerah-daerah yang saat ini mengalami bencana alam seperti longsor di Batu Malang, kami mohon Tuhan pulihkan kota Batu Malang. Lewat tangan-tangan yang peduli, kami percaya masyarakat Batu Malang yang terdampak longsor atau banjir bandang, semua akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat penanggulangan COVID dari pemerintah pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RT RW semua. Semakin Tuhan pulihkan, kami percaya kalau Tuhan turut campur tangan semua, yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Tuhan akan memulihkan Indonesia dari paparan pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan, juga bangsa Indonesia yang saat ini mengalami terpapar virus corona, baik yang menjalani isolasi di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan umat Tuhan, juga warga Indonesia dari pandemi virus corona, sehingga mereka disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit dimanapun kami berada, yang setiap malam kami doakan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh lubang paku itu. Tuhan jamah pribadi setiap pribadi Tuhan. Apapun sakitnya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, di dalam nama Yesus, Allah penyembuh, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Parmo yang ada di Subang, Bapak Suratman, Bapak Sudarno, Bapak Prianto, Bapak Bugiono, Bapak Santoso, Bapak Gideon Suprapto, Bapak Sudomo, Bapak Yengatiman, Ibu Deborah Edi Hartati, Ibu Tabita Karyani Markidi, Ibu Nani Wahyuni Sugito, Ibu Suharto, Bapak Subroto, Ibu Harmani, Ibu Sri Suwarni, Ibu Suminem, Ibu Sri Aminah, Ibu Rosalia. Kami juga berdoa buat Ibu Supatmi, Bapak Siprianus Kain, Bapak Yuwono, Bapak Robertus. Kami berdoa juga buat Ibu Yuliani Sri Murtini, Bapak Marcelinus, Bapak Tri Muryanto. Kami berdoa buat Ibu Elizabeth Sri Sudarti, Bapak Jumadi, Bapak Ginawan, dan Ibu Sutin. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya, kami percaya dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Di saat Engkau menjamah, maka mujizat kesembuhan itu terjadi. 2000 tahun yang lalu Engkau mendatangi orang yang lumpuh di kolam Bethesda selama 38 tahun. Di saat Engkau berfirman kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Berdirilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Di saat orang itu taat akan kehendak firman-Mu, maka mujizat kesembuhan itu terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, mujizat-Mu saat ini masih ada. Umat-umat Tuhan, baik yang kami sebutkan tadi maupun yang tidak disebutkan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Allah penyembuh, Allah Yehova Rafa, lewat kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, apapun penyakitnya, kuasa iblis, kegelapan, roh jahat, roh setan, roh penyakit, apapun yang mengikat tubuh jiwa rohani umat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami ikat, kami usir, kami tengging keluar. Biar kuasa dari Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus akan menjamah, menyembuhkan umat Tuhan dengan sempurna. Kami juga berdoa buat saudara kami yang dari Wilatet
Dek Tarti yang Senin kemarin menjalani operasi batu empedu, dalam nama Yesus pasca operasi Tuhan akan memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada pertolongan. Sekali lagi, jamah sembuhkan umat-umat Tuhan yang sakit. Kami percaya lewat iman kami semua akan disembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun berada, warga Kristiani Ikatan Keluarga Gunung Kidul, apa yang menjadi beban, masalah pergumulan hidupnya, baik rumah tangga, hari depan anak, studi anak, usaha mata pencarian, pekerjaan, kesehatan, semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tuhan lawan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka dari setiap apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Kami percaya di saat Engkau hadir dalam hidupnya, firman-Mu yang berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu akan terjadi dalam hidup kami di saat ada pertemuan antara pribadi Allah dengan umat-umat Tuhan, warga Kristiani IKG ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkati iman percaya kami, semakin kuatkan iman percaya kami di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Kami percaya bersama Yesus kami akan cakap menanggung segala perkara, dan bersama Yesus kami akan muncul sebagai pemenang kehidupan atas setiap pergumulan hidup kami, karena kami punya Yesus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai, memberkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengabulkan setiap doa permohonan yang kami panjatkan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. God bless you.